selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Tholib selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tifa. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita semuanya warga Tangerang, seluruhnya Indonesia sehat walafiat semua. Amin. Apalagi sebentar lagi kita tinggal menghitung hari ya Pak ya, memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Nah, ngomongin bulan suci Ramadan, kalau MUI sendiri Pak sedang melaksanakan kegiatan apa aja nih Pak? Kegiatan MUI sekarang ini memang kemarin banyak rapat-rapat, tapi untuk spesial Ramadan harus bagaimana belum ada karena kita mengikuti MUI pusat. MUI pusat juga tidak ada edaran apapun, hanya memberitahukan kepada masyarakat secara umum, khususnya umat muslim di Indonesia ini, untuk bisa merapatkan soft yang selama 2 tahun itu softnya begitu renggang, kemudian keterisian masjid pun tetap dibatasi dan lain sebagainya, kecuali nanti pemerintah menentukan lain, ternyata Omikron naik tinggi misalnya. Masih ada tertentu lagi ya? Nah, jadi meskipun secara umum begitu, tapi tetap kita akan mengikuti aturan dari pemerintah. Betul. Gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Kiai mention, yaitu terkait saf tarawih ya Pak ya, yang sebelumnya ini selama 2 tahun kita dibatasi. Betul, ya Pak ya. Betul. Nggak seperti dulu sebelum pandemi yang kita rapat-rapat. Betul. Ya, dulu dibatasi 1 sampai 2 meter. Betul. Ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak peraturan sholat tarawih di Ramadan tahun ini, tahun 2022 nah, ini Pak? Meskipun belum ada pengumuman yang fix tentang itu, secara legal, tapi secara kondisi ini kan sudah mulai menurun semua, dan Omikron pun tidak segala Delta saat itu. Betul. Sehingga beliau memberikan saran kepada kita semua agar merapatkan soft barisan saat sholat, karena selama 2 tahun ini kan kerinduan umat Islam untuk berjamaah, kerinduan umat Islam untuk berkumpul, apalagi saat bulan puasa, begitu banyak fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah. Ternyata orang-orang banyak yang sholat di rumah, nggak bisa kumpul. Padahal ini dirindukan ya Pak ya, di rindukan ini karena ada malam-malam yang Lailatun khairun min alfi syahrin. Untuk mencapai Lailatun khairun min alfi syahr itu kan bukan hanya saat Ramadan. Persiapan Rasulullah dari min Rajabah wa Sya'ban sampai kepada bulan Ramadan. Ini ada ulama yang kalau mau dapat Lailatul Qadar ya jangan hanya puasa itu doang. Seperti Rasulullah persiapannya dari Rajab, Sya'ban sampai puasa. Bulan Ramadan sendiri. Persiapan pun secara fisik maupun secara mental kan begitu. Untuk terkait rokaat, karena beberapa masjid daerah rumah saya juga nih Pak ya, waktu 2 tahun sebelumnya nih pas pandemi lagi naik-naiknya, itu dibatasi untuk jamnya. Seperti kalau kita kan setelah sholat Isya ada sedikit ceramah ya Pak ya, baru dilanjutkan sholat tarawih dan witir biasanya. Nah, apakah jamnya sendiri dipadatkan, udah full semuanya sholat, atau memang sekarang diperbolehkan nih untuk ceramah dan lainnya? Ceramah tetap dibolehkan, cuma batasan waktu yang ini diatur, jangan sampai terlalu lama. Biasanya kadang-kadang penceramah kan dibatasi bilang 10 menit, ternyata dia biasanya 20 menit. Iya, biasanya seperti itu ya Pak. Makanya ini akhirnya batasannya apa? Karena melarang seorang penceramah kelewat waktu itu kan dari sisi mana kan susah, karena beliau sudah di podium. Iya, betul. Nah, akhirnya kan ya udah maksimal 15 menit. Udah maksimal 15 menit gitu. Jadi biar ada pencerahan terhadap para jamaah gitu kan. Selama ini kan kerohanian selama 2 tahun ini kan nggak begitu jalan dengan baik ya. Biasanya mendengarkan ceramah, nasihat-nasihat dari majelis taklim banyak yang ditutup. Mereka rindu nih, rindu betul. Dan momen Ramadan ini ya Pak betul, ya, momen Ramadan inilah yang pas. Bahkan mau infak, mau sedekah, mau wakaf, mau zakat, itu hampir dijadiin satu di bulan Ramadan ini. Karena apa? Ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Karena sholat sunnah atau tatawuk, perbuatan tatawuk yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah seperti pahalanya
kewajiban. Yang kewajiban, yang fardu akan diberikan Allah balasan sab'ina marrah, 70 kali lipat. Coba bayangkan. Subhanallah. Iya, kalau kayak gini kita tidak betul-betul fight, bukan fight tengkar ya, fight secara fisik, rohani, bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan yang begitu agung ini, syahrun mubarakun, bulan yang berkah ini, kalau nggak fight macam itu, kapan lagi gitu. Iya. Belum tentu kita dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Masalahnya kan di situ. Betul. Umur kita tidak tahu kan? Betul, itu misteri. 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 Gitu. Nah, untuk ketentuan kapasitas setiap masjid sendiri ditentukan Nah, nggak, ini Pak? pun dari MUI pusat tidak menentukan kapasitas itu. Oke, belum ada informasi Surat lainnya ya? edaran pemerintah sendiri kan hanya terbatas saat itu kan. Dianggap apa? PPKM level 2. Level 2 saat ini. Nah, betul. itu katanya 75% kan? Betul. Nah, tapi kan level 2-nya pun hanya diperpanjang oleh pemerintah karena pemerintah ingin menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun kondisi real di rumah sakit, di masyarakat tidak begitu, tetap pemerintah kan menjaga itu. Iya, betul. Antisipasi Kan, penting antisipasi. ya, Pak. Karena salah satu maqasidus syariah adalah khifdun nafs. Jangan sampai terpapar penyakit, jangan sampai kelaparan. Jangan, itu kan kewajiban. Iya. Sebetulnya kalau sudah khifdun nafas sama dengan kita melaksanakan syariat Islam itu. Jangan dikira enggak. Gitu loh. Nah, Begitu. untuk tadi kita mendapatkan Lailatul Qadar kan biasanya kita itikaf di Betul, masjid betul. ya Pak ya, secara berkerumunan gitu Betul. Pak. Itu seperti apa Pak nih? Baiknya untuk umat muslim supaya apa yang diinginkan pemerintah yaitu terpapar COVID-19 tidak ada, kluster baru tidak ada, tapi masyarakat juga tetap melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kalau secara pribadi dan insya Allah teman-teman Demui nggak melarang iktikaf, silakan. Selama tetap protokol kesehatan itu dipegang. Aturan pemerintah jangan sampai dilanggar. Karena menjaga jiwa kita sendiri, apalagi pemimpin gitu kan, itu kan sebuah kewajiban. Kita juga tidak boleh sembarangan asal itu enggak. Ini kelihatannya seperti masjid saya, itu insya Allah mengadakan iktikaf. Nah, cuma nanti tetap diatur. Karena apa? Di iktikaf itu nanti ada yang menghafalkan Al-Quran, kemudian setiap hari ganjil, itu kan Masya Allah ibadah-ibadah yang perlu kita kiatkan. Ihya'ul laili Ramadan, menghidupkan malam Ramadan itu kan memang bukan disarankan kan, diberikan semangat oleh Rasul supaya itu menghidupkan malam Ramadan. Kalau nggak begitu kapan lagi? Betul. Iya, kalau kita dapat itu Ramadan akan datang. Kalau sudah selesai, kita mau ngapain? Udah nggak bisa lagi. Rugi kan? Ya, rugi banget. Makanya rugi materi bisa dicari. rugi Kalau rugi pahala, kita di mana? Iya, kita bisa petik di yaumil akhir nanti. Kan begitu. Iya, gitu Pak. Mbak Tifa. Berarti mungkin selain dilakukan di masjid, itikaf juga mungkin bisa dilakukan, kalaupun ramai bisa secara hybrid juga kali ya Pak ya? Iya bisa. Itu yang di rumah nanti kan juga, kalau di masjid saya itu karena sudah ada namanya An-Nabawi TV, jadi hybrid. Ada yang gampangnya offline, ada yang bisa online. Jadi mungkin untuk masjid-masjid yang di wilayah Kota Tangerang bisa juga melakukan secara hybrid jika memang kapasitasnya melebihi ya Pak ya. Jangan sampai dipaksakan tentang kapasitas. Itu dia. Itu menjadi problem. Meskipun tidak ada kondisi pandemi atau endemi pun, kapasitas masjid tetap harus dijaga, jangan sampai melebihi. Kalau israf kan nggak baik. Makan kebanyakan nggak baik. Ngomong kebanyakan nggak baik. Semuanya israf kan nggak baik kan? Iya, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Berlebihan tidak baik. Dalam bentuk apapun. Dan Islam pun mengajarkan bahwa kita harus mengantisipasi juga betul, ya Pak ya. Jangan sampai merugikan diri kita dan orang lain. Betul. Kita harus menjaga awareness. Iya, betul. Kewaspadaan itu harus kita jaga. Oke. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan ya Pak ya, saat ini berarti MUI masih berkegiatan rapat dan lainnya gitu ya Pak ya. Nah, di bulan suci Ramadan sendiri, nanti akan ada kegiatan apa Pak di Ramadan sendiri nih? Kalau nggak salah ada ceramah juga nanti Pak di lokasi ini ya. Kan, MUI ini sebetulnya kan kepengen bikin MUI TV juga gitu kan. Para kiai, para ulama yang ada di MUI itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, nanti bisa online lah gitu kan. Ini sedang
dipersiapkan gitulah. Semoga Ramadan ini juga nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Semoga insya Allah. Amin. Jadi masyarakat juga tetap merasakan suasana Ramadan, Betul. ya, vibes Ramadannya, Betul. ceramah rohani Ramadan melalui ceramah-ceramah yang dilakukan oleh teman-teman betul. dari MUI. Cuma ini problemnya, MUI itu kan tidak punya otoritas apapun. Ketika ada warung-warung yang buka di bulan Ramadan, ini kan MUI tidak punya apa? Kapasitas Iya, apapun. untuk melarang dan lainnya, Pak ya. Ini yang punya otoritas adalah Pemkot gitu kan. Nah ini jangan sampai mencolok lah. Seandainya dia buka ya paling tidak ditutup. Di Tangerang pun ya ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Kristen, ada Muslim kan begitu. Kita harus saling memahami, tafahum, saling tasamuh, toleransi, ya saling menghargai di antara kita. Gitu. Betul. Nah, pesannya nih Pak Kiai nih untuk masyarakat yang melaksanakan bulan suci Ramadan dan untuk tadi juga untuk masyarakat yang mungkin tidak melaksanakan ibadah Ramadan, seperti apa Pak? Terutama bagi orang yang tidak melaksanakan Ramadan, diharapkan mereka-mereka semua menghargai umat Muslim yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Saya punya keyakinan insya Allah teman-teman di FKUB itu sudah ada kesepakatan bahwa tetap mereka-mereka, karena saya juga sendiri juga akrab kepada mereka-mereka, selalu menghargai. Kemarin juga bisa melakukan kegiatan bersama ya Pak ya? Kegiatan bersama. Cuma masalahnya ini tataran bawah, ini yang kadang-kadang nggak karuan gitu. Dari atas, bawahnya, Pak, ya? Yang bawahnya ini yang jadi problem gitu loh. Ini sudah diimbau begini, namanya manusia menghimbau, meskipun punya otoritas tinggi sekalipun, kan tidak bisa mengawasi setiap gerakan manusia kan. Yaitu kita maklumi. Tapi harapan dari MUI menghargai orang yang sedang berpuasa. Yang sedang berpuasa pun menghargai orang yang tidak berpuasa. Yang terpenting bagi kita bagaimana memanfaatkan momen bulan suci Ramadan ini untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi pesan saya, ibadah, amal soleh, baik itu berupa kebaikan-kebaikan melalui infak, sedekah, wakaf, zakat kan kewajiban ya. Meskipun begitu tetap jangan sekali-kali manfaat ini hanya di bulan Ramadan. Seharusnya kan dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Jangan cuman pas lagi Ramadan aja semangat-semangatnya. Harapan kita kan silakan, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini sangat baik-baiknya. Tapi supaya Ramadan ini punya asar, punya pengaruh terhadap diri kita, agar setelah Ramadan itu baca Qur'annya berlanjut terus, ibadah malamnya berlanjut terus gitu loh, infak sedekahnya berlanjut terus gitu. Nah saya juga menghimbau kepada ASN yang ada di Pemkot, mari kita berwakaf. Kebetulan saya juga ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tangerang. Ini sedang kita galakkan wakaf uang. Nah ini kan semuanya amal-amal soleh itu kan bisa kita lakukan di bulan Ramadan, tapi bukan hanya di bulan Ramadan. Cuma kebetulan di bulan Ramadan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipatkan begitu karena keberkahan bulan Ramadan ini. Tapi setelah bulan Ramadan tetap semangat untuk berbuat baik, semangat untuk humanisme kemanusiaan tetap akan bisa berlangsung terus-menerus. Istimror bahasa itu. Continuous. Ya, yang penting continue. Jangan pas lagi panas-panasnya aja Pak ya. Hangatnya aja. Tapi yang penting continue. Rasulullah kan mengatakan lebih baik ibadah sedikit tapi continue daripada ibadah banyak langsung collab. Langsung drop. Enggak ngelakuin lagi. Pak Kiai terima kasih banyak sudah mampir ke Tangerang Talk, sudah ngobrol-ngobrol bareng. Banyak sekali ya insight yang kita dapatkan di sini ya. Baik dari peraturan terkait sholat tarawih sampai keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan buat Sobat Tangerang jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang dan sampai jumpa.